Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Yohanes 21 ayat yang ke-6 berkata, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudaraku, kisah di atas dilatar belakangi Simon Petrus dan kawan-kawan ingin kembali ke dalam kehidupan yang lama setelah mereka mendapati fakta bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Tampaknya Simon Petrus dan kawan-kawan begitu kecewa dengan peristiwa kematian Yesus itu. Sang Guru dan Tuhan yang dianggap berkuasa, bahkan mereka telah melihat mukjizat dan kuasanya yang begitu dahsyat, ternyata begitu mudahnya mati di atas kayu salib. Kekecewaan itu begitu rupa yang menyebabkan Simon Petrus dan kawan-kawan ingin kembali ke dalam kehidupan lama mereka, yaitu menjadi penjala ikan. Karena pekerjaan menjadi nelayan atau penjala ikan adalah pekerjaan mereka sehari-hari, tentu saja mereka sangat profesional dalam hal itu. Namun malam itu mereka tidak mendapat apa-apa sekalipun mereka telah berjuang untuk menebarkan jala di sana-sini. Mereka tidak menemukan satu ekor ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi semakin frustrasi dengan hidup mereka. Setelah belum lama mereka mendapati sang guru mati. Sekarang mereka mendapati bahwa usaha yang mereka kerjakan tidak ada kemajuan, bahkan tidak berhasil. Situasi seperti ini, saudara-saudara, membuat Simon Petrus dan kawan-kawan ada di dalam tekanan mental yang begitu luar biasa dan sangat mungkin menyebabkan mereka mengalami stressing dan bahkan depresi. Dan dalam kondisi yang demikian, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul dan memerintahkan mereka agar mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Entah apa yang dipikirkan Simon Petrus dan kawan-kawan, mereka menuruti saja apa yang diperintahkan Yesus itu. Padahal pada waktu itu mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Baru setelah mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, salah satu di antara mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sesudah itu, barulah mereka kembali bersekutu dan para murid itu menyadari bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, dari perintah yang disampaikan Yesus kepada para murid itu agar menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu, menimbulkan pertanyaan, mengapa harus di sebelah kanan? Bukankah mereka telah semalam-malaman mencoba menjala ikan di kanan kiri dan mereka tidak mendapati apapun? Disinilah poin pentingnya, saudaraku, bahwa tanpa Tuhan, kanan maupun kiri tidak akan pernah memiliki arti apapun. Ketika Tuhan memerintahkan agar mereka menjala ikan di sebelah kanan perahu, dan kemudian mereka mendapatkan ikan begitu banyak sampai-sampai jala mereka penuh dengan ikan, itu dapat terjadi karena Tuhan yang memerintahkan. Jadi poinnya bukan soal di sebelah kiri atau di sebelah kanan perahu, melainkan kemana Tuhan menyuruh kita. Disinilah pentingnya sebuah ketaatan kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak penting kanan atau kiri, yang penting adalah kemana Tuhan memerintahkan kita. Dan dibutuhkan ketaatan penuh atas perintah itu, maka kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan mukjizatnya, dan menyatakan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Bisa dibayangkan apabila para murid itu tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, mereka akan tetap mendapati jala mereka kosong dan tidak mendapat apa-apa. Hal itu dilakukan Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia ingin para murid itu tahu
bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu, bahkan kematian sekalipun. Perasaan kecewa, perasaan sedih dan lain sebagainya akibat kematian Yesus sekarang dipulihkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengatakan, "Tebarkanlah jalamu ke kanan." Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali mendapati kenyataan-kenyataan yang begitu pahit, kenyataan-kenyataan yang sulit dan lain sebagainya. Tak jarang karena hal itu kita menjadi frustrasi dan bahkan depresi. Kita mungkin juga tidak tahu mesti harus berbuat apa. Dalam kondisi yang demikian, saudaraku, maka kita perlu mencari kehendak Bapa akan apa yang harus kita lakukan. Sebab dialah yang tahu betul kehidupan kita. Dialah yang tahu masa depan kita. Dialah yang tahu akan segala sesuatu menyangkut hidup kita. Karena itu apabila Ia menyuruh kita untuk ke kanan atau ke kiri, itu artinya Dia tahu betul bahwa itu yang terbaik bagi kita. Sayangnya dalam hidup ini, kita seringkali tidak mengerti kehendak Tuhan karena kita tidak membaca firman Allah, kita tidak dengar-dengaran suara Tuhan, sehingga kita mencari jalan menurut pikiran kita sendiri, sehingga kita selalu mendapati diri kita menemukan zong dalam hidup ini. Itulah pentingnya kita perlu kembali kepada Tuhan, meminta petunjuk Allah agar jalan-jalan yang akan kita tempuh itu adalah jalan-jalan yang diperkenan oleh-Nya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar taat kepada Tuhan, mari kita belajar dengar-dengaran suara Tuhan, agar oleh-Nya kita dituntun, kita dibimbing untuk menemukan hal terbaik dalam hidup kita yang sudah disediakan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Mari kita kembali kepada Tuhan dan jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Maka apabila kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah yang alkitabiah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui puji-pujian dan apapun, mari kita belajar untuk mentaati Allah. Karena di dalam ketaatan ada berkat-berkat yang sedang menanti kita. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, supaya kami dalam pengiringan kami kepadamu senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Ampuni apabila kami selama ini menempuh jalan-jalan kami sendiri, menurut pikiran kami sendiri, dan tidak mengandalkan Tuhan. Namun kami rindu berbalik kepada jalan-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan untuk menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat bicara hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa.
memandang wajah